Si Danar kami ajak dulu ke Gramedia untuk cari buku apa yang mau dibeli gitu kan sebelum masuk pesantren. Dia ambil buku, yang dia pilih buku apa, Mbak? Buku lolos tes Akpol Akmil. Waduh. Lanang itu kelebihan gigi 11, Mbak. Jadi si lanang itu masih harus menghadapi 4 kali operasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Yatiman, beliau Ibu Gitaria Rahmawati. Nah, kesempatan sore ini sesuai dengan informasi untuk wawancara kedua anak saya yang kebetulan juga dulu belajar di sini, Lanang Giatra Romo dan Muhammad Danar Giatra Sweknyo. Kedua-duanya alhamdulillah di Angkatan Udara, AU, Akademi Angkatan Udara diterimanya. Untuk Lanang, alhamdulillah Lanangnya dari dulu anaknya itu tenang. Terus dia kalau ada sesuatu yang mau dia capai, dia tekun. Lanang ini anaknya tekun. Kemudian dia kalau ada nasihat yang kami sampaikan, itu alhamdulillah dia bisa dengar. Kemudian dia jika dia bertemu suatu masalah untuk mencapai apa yang dia mau, itu biasanya dia diskusikan sama kami. Masalahnya begini, kalau menurut ibu, menurut bapak bagaimana? Nah, nanti kalau kami sudah sampaikan ke dia, kalau menurut bapak, menurut ibu seperti ini, tapi kembali lagi ke kamu, nah baru nanti dia pertimbangkan lagi. Jadi dia bisa sharing gitu, Mbak. Alhamdulillah. Kalau ada kemauan dia tekun gitu, belajar atau mempersiapkan dirinya, dia lebih tekun gitu. Dia anaknya sama sih prinsipnya, Mbak ya. Aku harus melakukan, nah rencana kegiatan itu dia lebih terkonsep apa yang harus dia lakukan. Kalau Danar juga dia mood ya, moodnya itu sangat menentukan. Jadi dia orangnya bukan yang lama belajar tekun, enggak. Dia sebentar aja dia paham, asal dia moodnya bagus. Jadi PR kami adalah untuk si Danar, ingat ya nak, kamu harus jaga supaya kamu happy terus. Kayaknya lebih. Kalau tadi Lanang kalem ya, kalau Lanang agak ini ya, ya seperti inilah anak laki-laki biasa lebih agresif, lebih ini gitu. Kalau untuk ini dulu Mbak ya, TNI ya, karena kan belum waktu kecil belum tahu dia AU kemana ya. Memang maunya masuk TNI itu sudah dari kecil. Karena kebetulan kami kecil ini kan hidup di batalion ya. Anak-anak juga ikut saya terus, nggak pernah terus saya dinas di mana, terus anak tinggal di mana dengan istri nggak, tapi sama-sama terus. Jadi mereka melihat kehidupan di asrama tentara itu seneng gitu. Sampai gede pun pokoknya kan begitu melewati, misalnya kita lagi jalan terus lihat asrama itu pasti dia itu langsung timbul ngelihat asrama, itu asrama. Kalau memang dia keinginan untuk masuk TNI itu ya dari kecil, bahkan dari SD udah itu memang mau jadi TNI gitu ya. Nyambung yang Danar tadi itu ya Mbak ya. Karena dia memang suka sama kehidupan hijau-hijau ini. Jadi sehingganya waktu dia mau pesantren, jadi alhamdulillah mereka pesantren SMP-nya Mbak. Waktu mau pesantren, kami ajak mereka, sebelum mereka masuk pesantren nih, si Danar kami ajak dulu ke Gramedia untuk cari buku apa yang mau dibeli gitu kan sebelum masuk pesantren. Dia ambil buku, yang dia pilih buku apa, Mbak? Buku lolos tes Akpol Akmil. Waduh, Dek, kamu baru mau masuk pesantren, udah beli ini? Iya, Bu. Supaya aku nggak ketinggalan. Nah itu. Jadi ancang-ancang strategi itu dia udah tahu gitu. Mungkin karena
pesantren kan toh Mbak ya, mungkin pesantren kan lebih fokus ke mungkin pikiran dia mungkin lebih fokus ke agama, nanti materi umum berkurang sehingga dia udah itu tadi punya strategi dia beli buku itu mungkin seperti itu. Kan kita orang tua ya Mbak ya, kan kita bisa menyaksikan ya karena kita terus sama-sama terus begitu mereka itu punya kemauan gitu ya kita nggak ini kita langsung support Mbak, kita nggak pernah mengarahkan kamu harus ke sini kamu harus itu enggak. Jadi pas kebetulan anak-anak punya kemauan itu ya kita sebagai orang tua dari dulu udah mulai mensupport gitu. Jadi ibaratnya udah tahu kalau tentara itu harus punya fisik bagus, harus pintar berenang dan lain-lain dari kecil, makanya kita sudah mulai ini arahkan ke sana gitu. Misalnya dia makan aja pas bungku aja pasti saya marahi dari kecil tanya nih. Iya, dari kecil saya udah begitu. Kamu jangan dudukmu jangan begitu, makanmu jangan begitu. Nah, untuk ini postur itu dari kecil nih, Pak. Mungkin jarang ya yang begitu tapi saya dari kecil udah mata handphone ya kan, handphone kan itu kan ini. Ya, kita ini pokoknya udah mau ngingetin mata istirahat. Iya betul Mbak, kalau kami support ya Mbak, kapan mereka ada kemauan positif pasti kami support. Sempat sih di awal saya menanyakan, kamu yakin masuk tentara juga? Yakin ibu. Oh ya sudah. nggak mau berwarna apa selain Akmil apa ini yang kurang lain keren malah. Jawabannya malah kurang keren nanti Danar. Enggak, oh ya sudah. Ya semangat lah gitu. Ini mungkin ini ya lebih cenderung kepada persiapan udah mendekati ya mungkin ya. Begitu masuk apa namanya Mbak ya SMA ya, mulai SMA itu sudah secara intensif ya Bu ya kita latih ini terutama jasmani ya. Jasmani kita latih dulu untuk postur gitu Mbak, dan juga tentunya belajar tentu yang mengiringi gitu. Ya mulai dari situlah, mulai kelas SMA itu mereka sudah berlatih ya, khususnya pembinaan jasmani. Kemudian ya termasuk kalau belajar memang itu dari rumah udah ibunya selalu belajar itu. Nah, kalau pas mendekati kelas 3 ini lebih fokus lagi. Karena gini Mbak, terutama Lanang kan dia SMA juga ketua OSIS gitu Mbak. Jadi sibuk ya, Paskibraka juga kebetulan kan. Paskibraka Jakarta Timur Mbak. Jadi Lanang ini begitu masuk kelas 3 itu awal mendekati pendaftaran, karena memang kesibukan itu, jadi itu tadi dalam membagi waktu tuh biarpun kadang dia capek gitu tetap aja harus ada kesempatan untuk berlatih gitu. Sehingga begitu 6 bulan lah ya, 6 bulan sebelum pendaftaran itu sudah ini Mbak, pertama ya cek postur seperti yang mungkin ada saya kasihkan video ke Mbak Widya ya, itu cek postur. Kalau udah begitu udah yakin ada masa baru menginjak betulnya MCU Mbak. Harus MCU itu 6 bulan sebelumnya. MCU akan ada ya ditemukan ya kemarin ya Bu, ada varises, ada varikokel termasuk gigi itu. Nah, begitu ada temuan saat rekes itulah, saat MCU itu ketemu baru langsung diperbaiki, mulai gigi ya, varikokel, varises semua dibenahi Mbak. Terus menginjak juga akademik sendiri, termasuklah ke Bintang Bangsa ini. Tapi karena dulu memang tadi itu kesibukan Lanang itu sehingga harus privat tuh Mbak. Kebetulan Bintang Bangsa alhamdulillah bisa kita koordinasi belajar di rumah gitu karena memang kesibukan Lanang. Termasuk Danar pun begitu. Nah, bimbel udah ini secara akademik juga termasuk psikologi juga kita latih sampai dengan terus ya intinya tahap lah Mbak. Terakhir ya psikologi, di samping di Bintang Bangsa juga ada menteri psikologi, juga tetap kami konsultan ke Dispesiat. Nah, itu untuk menambah inilah untuk pengkayaan ini materi-materi nanti diujikan gitu Mbak. Apalagi kalau sudah mulai mendekati itu kan mereka pastinya lebih emosinya labil ya. Kadang karena capek, stres ngelihat apa yang harus disiapkan nantinya. Cuman ya itu kembali lagi kami yakinkan, kalau kamu masih punya cita-cita untuk masuk ke sini, kamu harus nyiapin semuanya dengan baik dan harus tenang. Karena kalau kamu nggak tenang, nanti semuanya nggak berjalan lancar, percuma yang kamu siapin. Nah, jadi kalau sudah begitu,
kami lihat lagi kalau kamu capek, kamu istirahat dulu. Kamu bikin seperti tadi Mbak, kamu harus happy dulu. Kalau kamu nggak happy semuanya percuma. Nah, balik lagi ibadah ya Mbak ya. Jadi moodnya itu meningkatkan moodnya selain melakukan apa sih yang kamu sukain. Ya jangan lupa ibadah itu juga menentukan baik nggaknya mood kamu gitu kan. Bagusin ibadahmu, insya Allah nanti yang lainnya juga lancar. Ya alhamdulillah, yang jelas kalau misalnya Quran, baca Quran juga walaupun seayat, walaupun sedikit, kamu tetap harus lakukan itu. Jadi supaya kamu bisa lebih gampang semua dalam menyelesaikan urusan kamu. Artinya secara lahiriah ya belajar, secara fisik belajarnya juga, secara spiritual juga harus diimbangi itu Mbak. Diimbangi ya, selalu kita tekankan untuk itu. Upaya mereka lakukan untuk menggapai cita-cita mereka. Rajin belajar, konsisten melakukan apa yang harus mereka lakukan. Kayak misalnya konsisten dalam pinjasnya, kemudian untuk waktu istirahatnya, kemudian membuat atau berlaku positif. Karena berlaku negatif itu menghambat terkabulnya doa. Itu Mbak upayanya. Terus itu makan yang sehat sehingga semuanya nanti berjalan baik, karena nggak ada guna kamu bagus semua tapi saat hari H kamu sakit. Jadi tetap itu, dan pesannya kami juga tetap minum itu jangan lupa, tiap kondisi harus minum. Sama ini Danar itu Mbak, dia itu setiap padahal tadinya udah ini ya, udah misalnya gigi nih, gigi udah diperiksa udah bersih. Nanti misalnya mau menghadapi tes selanjutnya, dia mau minta lagi, minta apa ini, pokoknya harus dia tuh pengen tampil apa ya? Perfect ya. Tampil ya katakan sempurna gitu loh. Padahal giginya tadinya udah ditambal, udah bersih, udah bagus. Begitu mau tes lagi, udah minta ke dokter lagi. Mungkin ya itu pengen tampil ini ya, tanpa ada menghindari kesalahan sekecil pun mungkin gitu. Itu upaya-upaya mereka. Jadi di samping kita sudah laksanakan tindakan itu, tetap aja dia kalau untuk menghadapi ujian selanjutnya tuh tiap dia untuk itu periksa lagi gitu Mbak, bersihkan telinga ya, cek gigi gitu. Nah gitulah, pengen perfect gitu. Itu terutama si Danar itu. Tantangan terberat kalau waktu lanang ya, gigi itu karena dia sibuk itu Mbak, waktu belajarnya kurang, akademiknya ini agak khawatir nih gitu kan, kok kayaknya untuk mengejar yang nilainya di atas rata-rata, kan kita kan tenang Mbak ya, kalau dia bisa di atas rata-rata itu tenang. Jadi itu kadang udah selesai belajar, udah selesai masih agak nggak tenang. Nah itu kadang kami ajak ngomong ke dia, Mas, menurutmu materi apa yang kamu belum bisa gitu kan, yang masih kamu belum begitu kuasain. Nanti dia bilang ini pelajaran ini Bu kayaknya belum, padahal kan harusnya sudah bisa betul-betul kuasai. Nah itu makanya alhamdulillah Mbak, makanya berasa betul itu bintang bangsa yang privat ya. Jadi ya makanya kami kan langsung bilang ke coachnya Mbak ya, kalau bisa ini bisa nggak Mbak, kalau ini di pelajaran ini aja, dia maunya yang ini nih, fokusin ke sini gitu. Alhamdulillah enak lah kita untuk komunikasinya gitu kan Mbak ya, untuk ke coachnya mintanya seperti begini gitu. Bisa request lah. Request. Yeah. Kalau ini tantangan ini ya, mungkin secara akademis. Tantangan ini ya pas ini Mbak, pas pemeriksaan NCO tadi kan di panoramid ya. Nah, itu si lanang itu kelebihan gigi 11 Mbak. Heran kan, 11 bener ini kejadian bener nih. Kata dokter kasus-kasus seperti itu memang langka, cuma memang ada. Jadi si lanang itu masih harus menghadapi 4 kali operasi di bedah mulut itu Mbak. Si lanang itu pokoknya perjuangannya, karena kita ya orang tua kan kalau gigi katanya ya entah itu secara medis benar atau tidak, kalau banyak di gigi nanti kan pengaruh ke mata tapi karena anak saya si lanang itu memang ke situ ya, kita terpaksa ya kita mensupport lah, kita mensupport, kita berdoa
Dan itu dioperasi 4 kali di rumah sakit Ladogi si lanang itu. Si lanang pun varikokel juga, varikokel sebelah sama varises. Yang berat ya itu tadi yang gigi. Kalau si danar ya gigi ada juga ya. Danar, gigi ada, cuman biasa ya Mbak ya, yang ujung-ujung ini ya. 4 aja. Cuman varikokel dia kanan kiri, nah itu mungkin. Lanang tuh 1, kalau lanang kanan kiri varikokel operasinya, dan itu dilakukannya jarak, kan harus jarak ya, harus, dan jaraknya harus nggak hitung, harusnya tidak sedekat itu untuk jarak operasi, cuman ini karena dia sekolahnya jauh di Bandung, jadi jaraknya agak dekat, nah itu agak mengkhawatirkan tuh gitu kan, tapi alhamdulillah. Dengan perhitungan masih ini sehingga hal itu kita lakukan. Jadi mungkin pengalaman juga bagi anak-anak didik sini di Tambangsa ya. Ini kan udah bulan apa nih? Udah bulan Oktober ya, nanti kan ke sana kan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, ini masih cukup lah. Itu mungkin bisa disampaikan Mbak ke anak didik, siapa yang belum MCU, nah itu harus MCU. Karena dengan MCU itu nanti ketahui penyakit ini saat inilah waktunya yang tepat untuk segera diobati gitu. Nah, bila ada temuan kesehatan segera bisa ditangani gitu Mbak. Lanang tantangan terberat masalah itu juga mata. Jadi mata lanang itu kemarin silinder ya Bu ya, silinder. Ditemukan silinder. Ditemukan silinder, tapi itu masih itu sih, masih masih memenuhi syarat. Cuma kan itu tadi anak kan pengen tadi itu Mbak, pengen break, udahlah ini akhirnya berobat ke ke Vio ya Bu ya, Vio itu. Jadi dia tiap malam tuh Mbak harus bongkar pasang, aja malam mau tidur pakai, nanti bangun pagi lepas lagi, terus selama 2 bulan lebih, 2,5 bulan lagi. Begitu, saya juga, wah ini anaknya tekun gitu. Kan kadang mau coba Mbak bangun mau tidur pasang, nanti pas ini harus dicuci dulu tangan, harus cuci tangan baru di ini. Wah pokoknya, tapi ya saya itulah kebanggaan orang tua Ibu ya. Artinya anak karena mungkin tekadnya, cita-citanya memang ini. Yakin ya mereka bisa melakukan itu. Alhamdulillah. Kan ini dua-duanya pokoknya si lanang itu kan mau juga mau UI. Jadi sehari sebelum apa tuh tes apa tuh namanya itu? TK apa? Yang mana? Yang perguruan tinggi Mbak, yang apa tes? Oh, SPMBT gitu. SMBT. Nah, dia itu karena mungkin yakin itu tadinya udah nggak mau ikut karena ibunya, udah kamu kan belum jamin Taruna lulus ini. Akhirnya 1 hari sebelumnya baru sibuk nyari apa tuh untuk itu daftar itu. Sampai minta apa tuh ke puskes itu. Nah, yang lucu Danar lagi. Danar nggak mau sama sekali. Yakin itu. Kan kita yang stres orang tua ini kan. Ih, ini anak ini nggak mau Danar, bener sampai dengan ini. Iya. Jadi kita yang stres. Wah, ini anak ini. Daftar Mbak, karena mereka harus daftar kan. Daftar. Cuman nggak mau datang pas hari tesnya. Memang. Kalau dari saya begitu masuk ke sana nggak jauh beda Mbak sih, dengan persiapan ini sama aja ya. Harus tentunya tambahan persiapan lagi karena kan materi di daerah dengan di pusat kan beda ya. Nah, contohnya di akademik tuh dia ada yang langsung ya. Kalau di daerah kan hanya secara CAT itu ya. Katanya kalau di sana kan bisa ada istilahnya wawancara gitu. Jadi itu pun kita latih karena kan kita tahu ya, karena kan tes di sana itu seperti psikologi, nanti di sana ada nulis esai, ada psikologi lapangan, ada apa intinya itu juga kita siapkan Mbak. Kita siapkan wawancara, contoh wawancara pun kita latih diskusi. Kalau coba ngomong diskusi, kita latih itu semua itu Mbak. Kita videokan gitu. Mbak. Kita videokan, iya. Biar kerasa real gitu. Iya, jadi itu kita artinya apa yang diujikan di pusat itu kita latihkan kembali gitu. Ya namanya lanang anak pertama Mbak ya, anak pertama, kemudian artinya ini penting untuk di pedoman ini. Saat ini kan masih banyak ya yang bawa masuk tuh harus menggunakan uang banyak atau harus memilih orang tertentu. Dan itu kami ini lillahi ta'ala, artinya udahlah sesuai kemampuan anak, karena kita mau tahu kemampuan anak. Membuat kita ini dengan perasaan ya gimana ya Bu ya, karena kan memang kita loss untuk mengandalkan, mudah-mudahan inilah hanya mohon kepada Yang Maha Kuasa, sehingga waktu pas lanang ya tentunya kita lebih rasanya itu apa ya Bu, lebih menunggu kelulusan tuh
rasanya lebih luar biasa lah. Nggak bisa diucapkan dengan kata-kata yang nggak bisa digambarkan. Syukur lah. Syukur. Itu selalu saya tanamkan juga, Mbak. Nah, kamu kalau misalnya dapat apa aja, mungkin habis kalau kegiatan selesai itu kamu jangan lupa bersyukur. Setelah bersyukur ya pasti bersyukur lah ya. Sujud syukur karena bersyukur sama Allah. Pastinya saat dengar kabar itu ya Mbak ya, kalau kan kami diinfokan jika ada telepon dari anaknya itu awal berarti itu yang nggak lulus gitu kan. Wah rasanya udah kayak aduh kamu lihat HP, jangan bunyi gitu kan. Udah jadi waktu pas lanang itu seperti itu udah sekian alhamdulillah nggak bunyi alhamdulillah gitu kan. Tahu-tahu bunyi. Pas tiba-tiba bunyi, udah sekian lama, sekian jam itu 1 jam kurang lebih dari yang heboh-heboh itu bunyi. Tapi ada kalau anak nelfon kan pasti harus angkat ya Mbak ya, kalau deg-degan. Pas kami angkat lanang, alhamdulillah Bu, aku lolos. Masya Allah. Iya, itu kan. Kalau si Danar apa ya, kita udah mental ya Mbak ya, karena kan dulu pada pengalaman, jadi dan juga itu tadi kita bisa menilai ya, mengukur ya kemampuan anak-anak kita kan bisa ngukur. Jadi lebih tenang lah sih waktu menunggu Danar, kemarin udah yang kedua kita udah menang mental dulu. Dan itu dia, makanya untuk ini Mbak, untuk adik-adik yang mungkin di bidang bangsa ini ya, perlu ditekankan bahwa jangan punya anggapan yang tadi itu saya bilang tadi itu, yang penting punya keyakinan dan tekun melaksanakan. Ya, tekun itu artinya ya tekun menyiapkan ya, bukan hanya yakin terus nggak belajar, enggak. Yakin dan belajar semaksimal mungkin, nggak usah lah pakai macam-macam, nggak usah takutkan seperti info-info yang nggak jelas itu. Contohnya saya pelaku berdua ini alhamdulillah bisa lulus murni itu Mbak. Ya kalau saya ya namanya Pak, kebetulan saya juga tentara, yang pertama ya ikuti pendidikan dan latihan sesuai ketentuan, jangan melakukan pelanggaran, itu aja Mbak, jangan melakukan pelanggaran. Dan kamu pendidikan TNI itu ibaratnya sama dengan kontes, jadi kamu jangan malu untuk tampil ke depan, jangan malu untuk untuk bertanya, itu tadi Mbak, pendidikan tentara itu kan artinya sosok yang tampil di itu tuh ada nilainya gitu, dibanding yang pasif. Dia bisa cuma pasif, nggak pernah bertanya atau nggak pernah tampil ke depan, itu kan ada nilai yang tersendiri. Jadi anak saya sampaikan gitu, yang pertama tadi jangan melakukan pelanggaran, ikuti tata tertib dan petunjuk selama latihan, dan faktor keamanan itu aja Pak. Kalau bapaknya gitu, ibunya mungkin lebih ke religi kali ibunya. Harapannya mereka bisa menjalani pendidikan ini dengan baik, benar, lancar, sesuai harapan, mampu mengeksplor segala kemampuan mereka, dan punya kepercayaan diri yang positif. Insya Allah dimudahkan, dilancarkan. Amin. Mungkin kepada saudara-saudara mungkin ya, para orang tua, para ayah ibu, saat ini kan waktu masih cukup Mbak ya. Mungkin mohon segera dilaksanakan cek postur ya. Cek postur bisa minta bantu mungkin personel TNI yang mungkin orang jasmani yang ada di sekitar itu, bisa ditanya Mbak, bisa konsul gimana anak saya ini posturnya seperti apa. Nah, itu pun juga kalau misalnya ditemukan, misalnya contohnya kayak kaki letter E atau letter O, atau mungkin pundak miring atau apa, itu kan saat ini sudah ada Mbak tempat-tempat klinik. Harus dari sekarang segera, kalau ada ditemukan itu harus segera diperbaiki. Nah, termasuk tadi itu Mbak, mungkin pada orang tua untuk saat ini bisa memeriksakan MCU tadi itu untuk diketahui segi kesehatannya. Kalau ditemukan segera diobati dan lain-lain. Kemudian seperti yang sampaikan tadi lah, masuk bincas tentu ya, bincas terus ini. Apalagi ya Bu, psikologi. Terus yang jelas pertama buang jauh-jauh pikiran ya. Yang pertama itu tadi nggak usah harus dibuang jauh-jauh, yang punya prinsip harus menggunakan uang melalui orang tertentu, tidak usah. Kalau kami karena kami mencontohkan kami sendiri, yaitu mengutamakan keyakinan sendiri dengan selalu mohon kepada Yang Maha Kuasa Mbak. Orang tua juga bukan hanya nyuruh anak-anak berdoa, kita juga ya pokoknya kita
Ya, berusaha. Ya, kami selalu ingatkan juga ke anak-anak, Mbak, manusia itu hanya bisa berencana, berusaha, berdoa. Tinggal balik lagi tawakal ke Allah. Bisa tawakal jika kamu sudah maksimal berupaya. Jadi kalau kamu belum maksimal, kamu harus maksimal supaya hasilnya bagus, supaya Allah ridho, gitu sih, Mbak. Mereka kalau ada mau itu, ya itu tadi memang ada ketekunan ya, kegigihan kalau untuk mengejar sesuatu, sama lah kayak bapaknya gitu kan. Kalau mau meraih sesuatu, apalagi kontes, kompetisi, insya Allah maksimal. Jadi itu agak suatu ketenangan juga ya. Ada harapannya semoga sama gitu. Makanya kamu pendidikan tentara tuh jangan takut untuk tampil. Harus tampil gitu. Jadi ya harus terlihat lah, sama aja itu ibaratnya sering saya sampaikan bahwa itu pendidikan di TNI itu kok adalah kontes. Jadi orang tuh ya melihat, oh ya ini berani tampil. Alhamdulillah, Anang Danar. Selamat ya nak, makasih Ibu, Bapak, Embun, semua keluarga bangga sama kalian. Alhamdulillah, semoga kalian terus sukses, lancar, mudah, sukses dunia akhirat anak ya. Amin, ya rabbal alamin. Lanang sama Danar, kalian sudah tercapai apa yang kamu cita-citakan. Kamu harus konsisten dengan apa yang telah kamu capai saat ini. Pesan Bapak yaitu tadi, ikuti selalu, karena saat ini kalian pendidikan, patuhi tata tertib, jangan melanggar, dan selalu jaga faktor keamanan ya, supaya kalian bisa mengikuti pendidikan dengan aman, lancar, dan aman. Amin. Kemudian jangan lupa setiap ketemu pernah juga saya sampaikan, kelak kalian jadi pemimpin harus benar-benar bisa menjadi pemimpin yang mampu menjadi contoh dan toladan. Untuk Bintang Bangsa bisa mudah-mudahan ya lebih bisa meningkatkan kembali kualitas dalam membimbing dan mendidik anak-anak. Kemudian saran saya jangan hanya kepada kemampuan akademik dan jasmani, tapi tadi itu mampu mengarahkan, contohnya seperti kesehatan, bidang kesehatan itu harus juga lakukan pendekatan untuk anak-anak supaya memperhatikan itu, sehingga tidak nantinya diharapkan kemudian setelah ini tidak terjadi temuan. Jadi jangan hanya murni kepada kemampuan akademik maupun psikologi, tapi tadi jasmani termasuk kesehatan tadi, agar didorong anak-anak untuk itu, Mbak, mempersiapkan itu. Oh ya, untuk Bintang Bangsa pertama-tama terima kasih atas andilnya juga nih Bintang Bangsa untuk ikut nganter anak-anak kami sampai ke cita-citanya ini. Alhamdulillah, makasih ya Bintang Bangsa atas arahannya. Kemudian mohon maaf jika mungkin dalam proses itu kami agak cerewet, berkomunikasi, merequest materi segala macam. Tapi alhamdulillah Bintang Bangsa mau menampung saran kami, request kami, permintaan kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bintang Bangsa.